Baik, terima kasih rekan Matius Tasin. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda semua yang tetap mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia menuju tatanan kehidupan baru. Dari Guest House Bupati kami hadirkan kembali program Bupati Menyapa. Kesempatan hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020. Setelah padatnya aktivitas yang harus dilakukan oleh Pak Bupati Biak Numfor hingga pekan ini baru beliau kembali hadir dan menyapa semua warga masyarakat di Kabupaten Biak Numfor yang tersebar di 19 distrik, baik yang di daratan maupun di kepulauan. Anda juga dapat menyimak apa yang akan disampaikan. Kita mengangkat satu yang terbaru, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan disesuaikan tentu dari pusat, provinsi, dan kita di Kabupaten Biak Numfor. Bagaimana menyikapi pemulangan warga Biak di sejumlah daerah dan juga bagaimana pembukaan terbatas akses transportasi baik laut maupun udara di Kabupaten Biak Numfor. Kita ingatkan Anda, warga masyarakat, kalau ingin berpartisipasi nanti akan diberi kesempatan di sesi kedua. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0981247711 bagi yang ada di seputaran daratan, kota dan sekitarnya, namun yang di luar Biak, misalnya di kepulauan atau yang di luar Biak, di luar Papua, bisa menyimak dan berinteraksi melalui line telepon 0981220095. Baik, langsung saja kita menyapa beliau yang cukup padat, cukup sibuk, tapi sudah bisa hadir kembali bersama-sama kita, Bupati Biak Numfor, Bapak Heri Arionap. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Mbak Oki, selamat malam bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan, yang ada di Kepulauan Padaido Aimando maupun yang ada di Pulau Numfor dan yang ada di daratan Pulau Biak maupun yang ada di luar Kabupaten Biak Numfor yang sedang mengikuti siaran langsung program Bupati Menyapa di malam hari ini. Gimana kabar Pak? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat terus. Salam sehat. Salam sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Baik, Pak Bupati, kalau kita bicara tentang relaksasi kontekstual Papua, kita masuk pada tahap kedua, ya, dan ini mulai diberlakukan kemarin dari provinsi pada tanggal 18 Juni kurang lebih minggu lalu. Dan ini juga tentu kebijakan-kebijakan dilakukan dari provinsi dan kita juga berlanjut untuk kabupaten, akses-akses yang atau kebijakan-kebijakan untuk mulai melonggarkan ketentuan ataupun aturan yang berlaku sebelumnya, di mana tentu juga yang disampaikan Presiden Republik Indonesia adalah bagaimana warga masyarakat untuk kembali beraktivitas produktif tetapi aman dari COVID-19. Dan ini berbicara tentang warga masyarakat, ini kita banyak sekali Pak, udah mulai dari bilang pagi dan kemarin-kemarin juga banyak sudah ingin tanya seperti ini. Silakan Pak Bupati. Ya baik, terima kasih sekali lagi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sehat bagi kita semua. Saya jaga kau jaga saya, supaya kita tetap bebas dari COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Atas segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan perlindungannya. Kita percaya bahwa Biak Numfor dan segenap masyarakatnya terus diberkati, dilindungi hingga hari ini. Dari jumlah kasus kumulatif 82 kasus di Kabupaten Biak Numfor, kita bersyukur karena saat ini kurang lebih sudah ada 61 orang yang dinyatakan negatif atau sembuh dan boleh kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan sampai saat ini yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor berjumlah 21 pasien. Nah, dan kita percaya dalam waktu-waktu yang dekat dan tidak lama lagi 21 orang ini harus sembuh. Kita harus pastikan bahwa harus sembuh dan Biak menjadi zona hijau kembali, bahwa Biak bebas dari COVID-19. Perlu juga dengan program Bupati Menyapa di malam hari ini secara khusus berbicara tentang transportasi. Selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor tetapi juga selaku Ketua Gugus, perlu saya sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Oki tadi, bahwa mengikuti arah kebijakan nasional dalam penerapan new normal sampai dengan di Provinsi Papua dalam relaksasi kontekstual untuk kehidupan yang normal yang baik dalam rangka pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan beberapa kebijakan yang dimana kami di seluruh kabupaten kota pun ikut untuk harus menerapkan dan melaksanakan. Untuk itu secara khusus di
Kabupaten Biak Numfor perlu saya sampaikan kepada masyarakat, yang pertama untuk transportasi udara, kami telah membuka akses penerbangan dari Jakarta, Makassar, dan Biak, dan saya baru saja kurang lebih beberapa hari yang lalu menandatangani surat untuk memohon kepada gubernur untuk membuka akses Biak, Jayapura, dan Jayapura Timika, sehingga dengan demikian masyarakat Biak maupun masyarakat yang ada di Timika, Jayapura yang hendak kembali ke Biak maupun melaksanakan tugas-tugas tertentu dapat berlangsung kembali. Namun sampai saat ini yang baru kami lakukan dan sudah mendapat izin, bahkan sudah penerbangannya sudah berjalan, yaitu Jakarta, Makassar, Biak, dan Biak, Makassar, Jakarta itu sudah beroperasi, dan setiap hari Senin dan Kamis Garuda dan Sriwijaya melayani masyarakat. Nah, ini sudah berlangsung untuk transportasi udara. Sedangkan transportasi laut, ya kapal putih atau kapal pelni sudah dengan rute yang ada mengikuti jadwal pelni yang ada. Tetapi kita tahu bersama-sama setelah Sinabung kemudian Ciremai, maka saat ini di kapal-kapal pelni beberapa sedang docking sehingga tidak beroperasi lagi. Tetapi untuk masyarakat Biak yang ada di Jayapura, Manokwari, dan Nabire, kami telah mengirim kapal. Di Manokwari secara khusus itu dalam laporan awal 575 orang, ternyata setelah kami mengirim kapal yang langsung menjemput masyarakat di Manokwari, jumlah masyarakat yang ternyata mengikuti atau menumpang kapal untuk kembali ketika dijemput ke Biak itu mencapai 1.372 penumpang atau orang Biak yang harus kembali ke Biak, dan ini dilakukan kurang lebih 4 trip kapal untuk pulang pergi Biak Manokwari. Itu telah dilakukan dan langsung dikawal, diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dikawal langsung oleh Pak Kepala Kesbang Pol dan Pak Kasat Pol PP, sehingga mereka ke Manokwari dan menjemput masyarakat Biak di Manokwari dan kembali. Kemudian juga kami telah menjemput masyarakat yang ada di Nabire sesuai dengan laporan yang telah disampaikan, dan kapal telah menjemput masyarakat di Nabire. Kemudian di Jayapura, dalam koordinasi dengan Provinsi Papua, Pemda Provinsi Papua juga memberikan bantuan kapal dalam mengoperasikan untuk mengantar masyarakat Biak pulang. Tetapi kami dari Kabupaten Biak Numfor pun saya menginstruksikan lewat kebijakan yang ada, memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan, dan telah kami mengirim 3 kapal, yaitu KM Sabuk Nusantara 94, KM Sabuk Nusantara 64, dan KM Sabuk Nusantara 63 yang berangkat dan menjemput masyarakat Biak yang ada di Jayapura untuk kembali ke Biak. Kemudian juga selain transportasi ini, kami lakukan kebijakan-kebijakan. Kami telah menyurati Angkatan Udara untuk juga dapat membuka akses penerbangan dengan menggunakan Hercules, sehingga masyarakat dapat balik kembali ke Biak juga dengan menggunakan Hercules. Sehingga ini yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Memang ada pertanyaan bahwa yang di Timika juga ingin pulang. Perlu kami sampaikan bahwa ini dari Timika pesawatnya harus transit Jayapura, sehingga kami juga mengajukan izin dulu ke Pemda Provinsi Jayapura untuk bisa mendapat izin akses pesawat dari Biak Jayapura Timika dan Timika Jayapura Biak. Bahkan saya telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk coba berkoordinasi. Kalau Jayapura belum buka, kami minta untuk maskapai Garuda dan Sriwijaya bisa dari Makassar, Biak, Timika, atau Timika, Biak kembali lagi, demikian, sehingga akses ini bisa dibuka bagi pelayanan bagi masyarakat. Sehingga secara khusus untuk kebijakan-kebijakan ini masyarakat perlu juga harus mengetahui. Begitu pula yang ada di Serui dan Waropen yang sudah juga meminta untuk pulang. Kami perlu sampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor siap untuk melayani, tetapi kami harus menyurati Pemda setempat dulu. Ketika kami mendapat izin rekomendasi dari Bupati, Kepala Daerah setempat yang memberikan izin akses ini, barulah kami bisa mengirim kapal untuk menjemput. Sedangkan untuk masyarakat Biak yang ada di Sorong, kami menghitung bahwa kapal pelni akan berlayar kembali dan kita bisa memobilisasi atau mengangkut masyarakat Biak yang ada di Sorong dan lain sebagainya untuk kembali ke Biak. Sehingga untuk transportasi laut maupun udara dalam relaksasi kontekstual penerapan life normal ini, kami pun
pemerintah daerah atau gugus tugas pencegahan COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor melakukan kebijakan ini. Perlu juga kami sampaikan selain transportasi, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kami juga telah rapat bersama-sama dengan FKUB dan PGGBN dan telah melakukan doa bersama untuk membuka kembali seluruh rumah-rumah ibadah di Kabupaten Biak Numfor untuk seluruh agama yang ada, aliran agama yang ada, sehingga kegiatan peribadahan di seluruh rumah-rumah ibadah tetap dilaksanakan, tetapi tetap dengan memperhatikan protap COVID-19 dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Secara khusus memang untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, GKI, itu dalam edaran Sinode GKI dan Klasis GKI Biak Selatan, BPA wilayah, mereka menetapkan untuk khusus gereja GKI mereka baru memulainya tanggal 5 Juli. Sehingga ini juga perlu mendapat pemahaman di masyarakat, sehingga ketika pemerintah membuka kembali kegiatan peribadahan, kewenangan sepenuhnya ada di pengurus-pengurus aliran agama masing-masing untuk menentukan kebijakan peribadahan yang ada. Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, dan saya percaya masyarakat Biak Numfor adalah masyarakat yang cerdas. Mereka terus akan melihat dan memahami setiap arah kebijakan dalam pencegahan COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Saya pikir ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan nanti lebih banyak kita mendengarkan apa yang menjadi saran, masukan, pertanyaan dari masyarakat untuk dapat kita berdiskusi bersama-sama. Dan saya selaku Bupati, selaku Ketua Gugus berharap malam hari ini masyarakat yang lebih proaktif untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, saran mereka, tetap juga pertanyaan-pertanyaan mereka untuk mendapat penjelasan langsung dari saya selaku Bupati Kabupaten Biak Numfor. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Mbak Oki, terima kasih seluruh masyarakat yang sedang mengikuti program Bupati Menyapa di malam hari ini. Baik, Pak Bupati, sebelum masuk langsung di penelpon pertama, evaluasi yang dilakukan dari tim gugus Pak kaitannya dengan setelah dibukanya kembali waktu akses terbatas ya, untuk bukan terbatas akses transportasi baik laut maupun udara, adakah hal-hal yang menjadi perhatian serius lagi untuk beberapa hari ke depan ataupun kendala yang dihadapi seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Oki. Inilah dinamika di masyarakat. Saya pikir kita harus bisa memahami. Satu contoh, ketika mereka bersuara meminta untuk kebijakan pemerintah membuka akses dan mengembalikan masyarakat Biak, kami pun mengikuti untuk melihat protap-protap yang ada. Tetapi ketika penjemputan, masyarakat pun tidak mau diatur untuk jumlah dari kuota yang diberikan, contoh KM Kasuari atau Sabuk Nusantara itu dengan target 300 penumpang normalnya harus bawa 50%, 150. Tetapi ketika kapalnya berada di dermaga, masyarakatnya tidak mau diatur, mereka mau berlomba-lomba semua untuk naik. Kemudian mereka berkomitmen bahwa ketika kami rapid test negatif kami naik, kemudian kalau positif kami siap untuk dikarantina. Tetapi ketika tiba di Biak di rapid test positif, tidak mau lagi dikarantina. Jadi saya pikir inilah dinamika yang ada di masyarakat juga. Tetapi kadang ya kita harus bisa memahami bagian ini. Tetapi saya juga minta kepada masyarakat, ya kita sama-sama konsisten lah. Artinya bahwa marilah kita sama-sama ingin untuk Biak lebih baik ke depan. Sehingga ini juga salah satu dinamika yang kita hadapi. Dan selalu saya katakan bahwa ada beberapa oknum-oknum tertentu yang selalu mencoba memberikan opini-opini yang tidak tepat kepada masyarakat. Ya masyarakat harus juga bisa jeli melihat apapun pemerintah daerah selalu berusaha untuk bekerja dan melayani yang terbaik bagi masyarakat. Baik, cukup jelas apa disampaikan oleh Pak Bupati. Baik Pak Bupati dan pendengar, saatnya Anda silakan, waktu yang cukup panjang. Kami berharap apa yang Anda sampaikan atau Anda tanyakan singkat, jelas, langsung pada inti dan tidak ada pengulangan. Anda sebutkan nama, domisili Anda yang cukup jelas pula. Kita langsung buka Pak Bupati penelpon yang pertama. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam Pak. Malam, dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Ros Dirit. Ibu Ros di mana? Dirit. Ritz. Silakan Bu Ros. Iya, Mbak Oki. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Mbak Oki. Ya, kami hanya mau menyampaikan terima kasih banyak buat Pak Bupati atas kebijakannya, sehingga orang tua kami boleh pulang dari Nabire setelah lockdown selama 4 bulan. Ya, kami hanya mau menyampaikan terima kasih saja buat Pak Bupati. Terima kasih.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Baik. Amin. Terima kasih Bu Ros di Ritz, orang tua kembali setelah kena lockdown di Nabire. Silakan berdengar yang lain. Kami nantikan baik yang ada di luar biak ingin bergabung. Halo, selamat malam. Halo, Ya. selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Bapak Mandi-Budi Biak Barat. Bapak siapa di mana Pak? Terputus. Mandi-Budi. Halo? Dengan Bapak Mandi-Budi Biak Barat. Pak siapa Pak? Bapak Mandi-Budi Biak Barat. Di Biak Barat. Signal ya Pak. Dengan Pak siapa Bapak, bisa diulang? Bapak Mandibo. Pak Mandibo di Biak Barat. Ya. Bapak silakan Pak dengan Pak Bupati. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam hormat dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Bupati. Selamat malam, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Karena begitu Tuhan bisa memberikan seseorang pemimpin yang sangat bijaksana untuk dia nusur. Dimana kalau kita melihat sosok Bapak Bupati Biak ini, dia bukan seorang pamrih, tapi dia adalah seorang anak nasionalis. Yang dia kalau dikatakan, dia bukan adalah seorang penyanyi, tapi benar-benar dia adalah seorang pencipta lagu bagi Biak. Sehingga untuk malam ini saya betul-betul berterima kasih untuk beliau atas segala kebijakannya. Halo? Lanjut Bapak, Ya. singkat Pak ya. Untuk itu, Bapak Bupati yang saya kasihi dan saya hormati, pertama saya mohon, Bapak tolong koordinasi kepada Bapak Bupati Kabupaten Timika untuk segera memperhatikan masyarakat Kabupaten Timika yang selama ini sangat menderita di sana untuk segera dipulangkan. Baik. Karena mereka benar-benar sudah sangat menderita. Dua penderitaan besar yang mereka alami adalah pertama, mereka. Halo Pak Mandibo. Terputus. Baik, terima kasih. Tapi intinya kita dapat yaitu warga Biak yang ada di Timika. Baik, kita lanjut lagi. Penelpon silakan, dua line telepon kami yang ada di dalam kota dan di luar kota. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam dari mana ini? Ini dengan Novi Divu di Bosnik, Biak Timur. Bapak Novi Novi, Divu. silakan di Biak Timur. Ya, selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam Pak Novi. Ya, saya bangga sekali punya Bupati seperti Bapak yang begitu perhatian terhadap masyarakat Biak. Yang terutama mereka yang berada di luar Pulau Biak ini. Dengan bersusah payah berkoordinasi dengan daerah lain untuk bisa memulangkan warga dari luar untuk kembali ke Biak. Tidak mudah memang melakukan, tetapi dengan bangga, dengan kerja keras Bapak melakukan itu. Dan itu tidak mudah. Jadi sekali lagi sebagai warga berterima kasih kepada Bapak. Sungguh perhatian terhadap masyarakat. Yang kedua ini cuma masukan saja atau saran kalau bisa di mengenai pembatasan waktu sampai jam 5 sore. Kalau bisa mulai dilonggarkan sedikit untuk waktu secara bertahap. Ya. Mungkin dari jam 5 dialihkan ke jam 6 atau jam 7. Ini hanya masukan saja Bapak. Baik. Ya, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, Tuhan selamat. memberkati Bapak Bupati. Selamat. Amin. Dari Biak Ya, Timur, terima selamat kasih. malam. Silakan yang ada Biak tadi, Biak Barat, Biak Timur, silakan daerah kepulauan kami nantikan, atau warga Biak yang ada di luar Biak juga mendengarkan ini melalui RRI Play, atau yang ada di pasar, maksudnya ada di kampung-kampung yang mendengarkan ini juga di balik kampung misalnya. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam dari mana ini? Di mana? Ini dari Nerbo dengan Ibu Somnov. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat malam, Bapak Bupati. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Oki. Selamat malam Ibu. Silakan. Untuk Bapak Bupati, Bapak terima kasih. Saya masyarakat Nerbo, saya terharu sekali dengan apa yang Bapak sudah buat untuk kami masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Yang saya mau bertanya, Bapak misalnya
ada anak biak yang kawin di Manokwari, sekarang mau pulang ke Manokwari, caranya bagaimana Bapak? Nah, terus yang terakhir, minta maaf Bapak, sampai sekarang kami masyarakat Nerbo belum terima ini Bapak, BLT desa. Itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih Nerbo ya. Baiklah kalau begitu. Silakan mendengar yang lain ya di dua jalur telepon kami 0981247711 dan 22095. Singkat jelas Bapak Ibu ya. Apa yang ingin disampaikan karena kita bicara juga tentang transportasi laut maupun udara. Halo, selamat malam. Halo. Malam, dari mana Pak? Di mana? Iya, selamat malam Ibu Oki. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam yang terhormat kami punya Bapak Bupati. Selamat malam. Dengan Bapak Oropa di jalan kedua. Oropa silakan Pak. Ya baik. Jadi barangkali saya punya masukan ini agak keluar sedikit dari topik, namun saya anggap bahwa ini momen yang sangat penting sekali karena susah kalau kita mau ketemu dengan kita punya Bapak ini. Langsung Pak, silakan. Ya, baik. Ini ada isu yang berkembang di masyarakat tentang kami punya pasien-pasien COVID ini. Ada yang mengatakan bahwa itu rekayasa. Sedangkan yang kami tahu bahwa mereka itu kan setelah diperiksa di Biak, hasilnya dikirim ke Jayapura. Yang dari Jayapura itu yang memutuskan positif atau tidak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini barangkali Bapak Bupati bisa memberikan pencerahan buat kami. Terima kasih, Tialom. Terima kasih Pak Oropa. Di luar dari topik tapi bicara tentang COVID. Silakan yang lainnya kami nantikan di dua jalur telepon kami. Silakan. Halo, selamat malam. Yang lagi mendengarkan bareng dengan semuanya yang ada, silakan. Halo. Halo, selamat malam Mbak Oki. Malam Ibu, dari mana Bu? Dengan Ibu Ira di seputaran Burokub. Ibu Ira di Burokub, silakan Ibu. Selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Tuhan berkati selalu. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya menyampaikan banyak terima kasih buat Bapak atas kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat sehingga ya selalu aman dan COVID yang terjadi tidak ada yang meninggal. Terima kasih karena Bapak sudah mengambil kebijakan yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua juga terima kasih Bapak sudah berupaya untuk masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang di luar yang sudah boleh kembali dengan baik dan bertemu dengan keluarga. Iya Bapak. Yang terakhir mungkin ini saya titip secara pribadi karena saya masyarakat Biak Barat dari Kampung Opurit. Saya cuma titip khusus buat Bapak. Saya minta Bapak tolong perhatikan jalan yang dari Yomdori sampai Wardo. Iya, itu saja Bapak. Terima kasih Ibu Ira. Selamat malam, Tuhan berkati juga selalu. Ibu Ira tapi tentang ini di Opuri. Oke, baik. Terima kasih. Silakan yang lain pendengar. Kami nantikan yang ada di luar Biak, daerah daratan maupun di kepulauan. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam. Dengan siapa? Di mana nih? Iya. Halo, selamat malam. Malam, dari siapa, di mana? Iya, dari Ibu Ruth di Bosnik. Ibu Ruth Bosnik. Ibu Ruth, silakan dengan Pak Bupati, Ibu, silakan. Iya, selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Hormat Idris. Iya, selamat malam Adeoki. Malam juga, Iya, Ibu Ruth, silakan. bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih, amin. Iya. Iya. Bapak Bupati, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Tuhan karena di malam hari ini Bapak telah menjelaskan baik transportasi mudik kembali kita punya saudara-saudara di rantau. Yang kedua adalah terima kasih banyak buat Sinode yang mana telah membuka peluang untuk kita bisa beribadah kembali. Karena justru kita beribadah, maka semua apa yang kita selama ini bayang-bayangi untuk menjadi noda hitam di kabupaten ini pasti akan terjawab bahwa Tuhan selalu akan memberkati kita. Terlebih Bapak Bupati diberkati agar
semua yang Bapak perintahkan bagi kami, masyarakat di Kota Biak ini akan sukses. Ya. Kami berdoa buat Bapak untuk selalu sehat, Bapak bisa memimpin kita di kabupaten ini, dan apa yang Bapak lakukan di kabupaten buat kami masyarakat Biak Numfor ini sudah terlalu banyak yang Bapak berikan. Baik. Semoga Tuhan memberikan hikmat, marifat surgawi menuntun Bapak dan keluarga agar Biak ini selalu sehat dan kita bisa terhindar daripada virus yang membahayakan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruth Amin. Terima kasih dari Bosnik Biak Timur. Silakan kami nantikan telepon Anda. Ada yang ingin Anda ditanyakan juga atau ingin disampaikan bersama Pak Bupati di sini di Bupati Menyapa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Sekretaris Kampung Rimba Jaya. Dari Rimba Jaya. Rimba Jaya. Dari Rimba Jaya. Ya. Silakan. Ya. Selamat malam Bapak Bupati. Shalom. Selamat malam. Shalom. Ya. Pertama-tama kami apresiasi apa yang Bapak Bupati sudah buat untuk masyarakat Biak Numfor. Jadi penyampaian kami seperti ini. Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah siap untuk pulang dari Jayapura, Manokwari, bahkan yang dari Biak ke Manokwari, terutama mahasiswa. Jadi kami sampaikan apresiasi untuk Bapak Bupati yang sudah berupaya. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak dalam tugas dan tanggung jawab ke depan. Baik. Pak Bupati, tidak rauba. Terima kasih, shalom. Selamat malam. Terima kasih dari Rimba Jaya, terima kasih. Ini lagi dengar bareng ini sepertinya mereka. Silakan pendengar yang lain di 2 jalur telepon kami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak James di Vandoi. Pak James di Vandoi. Silakan Pak James. Ya, selamat malam Bapak Bupati yang kami hormati. Selamat malam. Dan selamat malam terima kasih. Malam juga. Silakan, Pak. Sebelumnya kami mau sampaikan bahwa apapun keputusan yang Pak Bupati buat, terutama untuk pulangkan masyarakat Biak yang berada di Manokwari, Jayapura maupun Nabire, itu suatu keputusan sangat-sangat baik, namun sangat-sangat juga berisiko. Karena informasi yang kami dapat bahwa WHO tidak menganjurkan untuk Indonesia untuk melakukan rapid test, tapi yang dianjurkan adalah swab test. Dan kami akan tanyakan apakah penumpang yang turun dari kapal semuanya tidak ada yang terkena atau sudah dipastikan semua sehat. Apakah dilakukan protokol kesehatan seperti isolasi mandiri selama 2 minggu dan dipastikan tidak ada yang keluar rumah. Itu yang kami tanyakan. Ada beberapa hal lagi tentang keamanan di dalam kota. Kami monitor banyak kendaraan yang berkeliaran di Jalan Ahmad Yani, Dirman maupun Imam Bonjol pakai racing. Oh, knalpot racing. Oke. Baik Pak James. Itu saja Pak, 2 poin? Ya. Baik. Ini maksudnya supaya ini keamanan tetap berjalan, supaya yang tidak ada kepentingan di luar bisa diamankan. Oke, pembatasan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak James di Vandoi. Berapa poin? Silakan pendengar yang lain yang ingin bertanya langsung dan Pak atau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan langsung, Pak Bupati akan menjawabnya, mendengar dan menjawabnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Edison Murid. Pak Edison, Bapak, volume radio Bapak bisa dikecilkan Pak. Kita feedback di sini. Pak Morin di mana Pak? Di Kompleks Wapnor. Kompleks Wapnor. Oke, Pak Morin silakan. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Ya Pak Bupati, dan saya perlu tanya ini mengenai hubungan dari pihak ke Nabire.
kemarin kita pergi ke kapal mau ke Nabire. Anak kami yang mau sekolah di Nabire sudah 4 bulan di sini. Kemarin kami pergi ke KM Kasuari, Mas Rey, katanya tidak muat penumpang. Mau tanya kira-kira kapan ada hubungan ke Nabire untuk para penumpang. Ya, baik. Makasih. Terima kasih banyak Pak Morin, orang tua yang memperhatikan anak untuk ke sekolahnya di Nabire. Silakan pendengar yang lain di 0981247711 dan 22095. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa Ibu? Di mana? Iya, dengan Ibu Lin di seputaran Rit. Ibu? Ibu Lin. Ibu Lin di Rit, Ibu Lin. Silakan dengan Pak Bupati. Ya, selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Pak. Ya, Pak Bupati, hanya satu pertanyaan saja. Saya ini ada punya anak di Jayapura. Untuk kepentingan anak sekolah, tapi menyangkut kebijakan yang Bapak lakukan adalah melihat pada KTP. Kalau orang biak, berarti KTP biak harus pulang ke biak. Kalau misalnya saya KTP biak tapi anak untuk keperluan anak sekolah di Jayapura, kira-kira seperti apa itu kebijakannya Bapak? Seperti itu. Hanya satu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lin di Ritz. Silakan Anda yang ingin bertanya atau ada menyampaikan sesuatu, silakan secara santun Anda sampaikan dan akan didengar dan akan dijawab oleh Pak Bupati. Dua lain kami beri kesempatan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Bapak P. Rangga, Jalan Gua Jepang, Kampung Sumberger. Pak Rangga. Ya. Silakan Pak Rangga dengan Pak Bupati. Saya sapa Bapak Bupati, selamat malam. Selamat malam. Dan juga selamat malam kepada para pendamping Bapak Bupati yang sementara ada di tempat, dan juga Mbak Oki malam, yang Rangga, tugas silakan. pada malam hari ini. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama, di Kabupaten Biak Numfor ini ada beberapa dokter yang memang belum ada, sedangkan yang lain sudah ada. Jadi dalam hal ini dokter penyakit jantung, tapi juga kalau tidak salah dokter mata. Jadi yang sementara perlu untuk konsultasi terus dengan dokter ini, tentu saja seperti harus ke Jayapura, mungkin dirujuk dan sebagainya. Baik. Selama beberapa bulan ini karena COVID ini, akhirnya tidak sempat atau tidak bisa untuk ketemu. Jadi kira-kira bagaimana untuk bisa dapat ketemu dengan para dokter ini di Jayapura? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut tempat pemakaman umum TPU Mariendi atau Ambrobensuo. Ya, sampai sekarang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, khususnya kami yang ada di Ambroben Kampung Sumberger. Kira-kira tempat TPU ini, karena pada saat awal dari pemakaman kurang lebih sudah ada 6 orang yang dimakamkan di situ. Baik. Jadi sepertinya dari awal ada pemakaman yang masih tetap menggunakan prosedur atau protokol kesehatan. Ya, jadi mencurigakan sekali. Jadi perlu ada sosialisasi tentang tempat pemakaman ini. Demikian. Baik. Yang bisa saya sampaikan. Selamat malam untuk Selamat Bapak malam. Bupati. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rangga. Silakan pendengar, kita masih beri kesempatan beberapa penelpon 2 atau 3 singkat jelas ya. Ini penelpon yang ke-13. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Pak, dengan siapa di mana Pak? Ya, dengan David di Mandala. Silakan Pak David dengan Pak Bupati. Iya. Nah, menyikapi pemulangan masyarakat Biak yang dari Jayapura dan Manokwari, ini perlu himbauan khusus buat keluarga-keluarga yang anggota keluarganya akan pulang untuk patuh dengan aturan karantina pribadi di rumah.
mungkin perlu disiapkan satu ruangan khusus untuk mereka yang baru tiba, supaya begitu sampai di rumah bisa langsung tetap di rumah selama 14 hari. Jadi bukan ke Pemda saja, tapi juga buat masyarakat yang keluarganya akan pulang, supaya bisa siap untuk menerima keluarga yang akan pulang gitu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak David di Mandala. Pendengar silakan kita beri kesempatan beberapa lagi, 2 mungkin yang singkat jelas sebelum nanti akan ditanggapi atau dijawab oleh Pak Bupati. Di 2 line telepon kami silakan. Terputus, dicoba kembali pendengar yang ada di luar Biak di kepulauan. Waktunya silakan untuk menyapa Pak Bupati atau ada yang mau disampaikan. Selamat malam. Ya, dengan siapa? Di mana? Ya, halo, selamat malam Bu. Ini dengan Pak Randongkir Bu. Pak Randongkir di mana Pak Bapak? Di Timika Bu. Timika. Selamat malam Pak Randongkir. Silakan dengan Pak Bupati. Iya, selamat malam Bapak Bupati yang terhormat. Selamat malam. Iya Pak, ini kita di warga Biak yang sudah tahan hampir 4 bulan lebih, mau masuk 5 bulan ini Pak. Kita maksudnya mau minta bisa Bapak lagi izinkan kami untuk lagi pulang ke Biak begitu Pak, untuk akses penerbangan ini Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Pak. Baik Pak Randongkir. Banyak yang sama-sama di Timika? Ada berapa keluarga di Timika? Semua keluarga di sini ada hampir 200 lebih ya Pak. Oke. Kemarin kita semua kumpul kemarin untuk tanya akses penerbangan. Baik, ya, itu saja. Terima kasih Bapak ya, dan terima kasih sudah mendengarkan RRI dan Bupati menyapa akan dijawab Pak Bupati. Baik, saya terima penelpon berikutnya lagi. Ya, dicoba kembali pendengar, sudah pukul 20.49 menit. Selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Malam, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Bung Kris di Bosnik. Silakan Bung Kris, singkat jelas dengan Pak Bupati. Iya, terima kasih Bapak Bupati. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Bupati, ini informasi bahwa masyarakat di Biak Timur, Kepulauan Paraido sedang mendengarkan radio. Ini juga atas pendampingan yang kami lakukan di setiap kampung di distrik Biak Timur. Namun ada beberapa kampung yang masih kendala dengan alat penggerak suara, sehingga perlu sekali ada dukungan dari teman-teman dari Humas untuk kita menampingi masyarakat yang pasang penggerak suara di setiap titik di kampung-kampung radio maupun kampung calon radio. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Kris yang ada di Bosnik. Pendengar silakan, saya beri kesempatan lagi yang ingin bertanya, masih ada kesempatan sebelum saya tutup dan akan dijawab ditanggapi oleh Pak Bupati. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa Pak, di mana? Saya Raymond di Jakarta. Pak Raymond di Jakarta. Jakarta mana nih Pak? Di Depok. Depok. Dari Depok. Pak Raymond, ya. Silakan di Depok. Jadi begini Pak, saya ingin menyampaikan keluhan. Saya sudah kena lockdown dari tanggal 25 Maret di sini. Nah, saya terima kasih juga karena Bapak sudah bisa buka ya penerbangan untuk dari Jakarta langsung ke Biak. Ya. Tapi sekarang ini ada satu persyaratan yang kami harus penuhi, yaitu rapid test yang berlaku 7 hari. Dan itu biayanya lumayan mahal untuk di daerah Depok sini untuk kami yang ber-KTP di Papua untuk mengurusnya. Jadi apakah ada solusi dari Bapak bagaimana, apakah kita harus tetap yang, karena sebelumnya mereka berangkat bisa yang berlaku 3 hari, tapi ini baru 7 hari ini baru diinformasikan oleh pihak maskapai Garuda tadi pagi. Jadi itu ya keluhan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak Raymond di Depok. Salam buat rekan-rekan kalau memang ada yang masih terkena lockdown di sana. Baik, satu lagi di 2 line telepon. Halo, selamat malam. Terputus, dicoba kembali. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Halo. Ya. Volume radio dikecilkan bisa, dengan siapa di mana? Halo. Bapak Obat.
Pak Jamsen di Adoki. Pak Emsen, volume radio monitor bisa dikecilkan Bapak? Bapak pu radio pu volume kasih kecil Pak. Pak Emsen di mana? Di Adoki. Adoki, silakan dengan Pak Bupati. Sinan, Jovea. Oi, Jovea jauh sebiak. Biar bersama doa mam. Apuru supaya supaya bim wajah. Biar biar bersama do. Waktu yo, inggo bembram pampelum bro. Supaya kini na. Biar kuat. Manjar ni fnop kau. Manse bembram pampelum ya? Bim bembram bim biar bembram pampelum bro ban. Mbak. Biar kuat. Manjar ni fnop kau. Siap. Baik. Cukup singkat. Itu saja Bapak. Terima kasih Pak Emsen di Adoki. Saya taunya singkat saja. Demikian. Satu lagi terakhir Bapak ya. Beberapa menit saya beri kesempatan kepada penelpon ke-18. Iya. Sampai ini keren nih Pak Bupati ya, sampai di Jakarta dan mana-mana mereka juga masuk di sini. Satu lagi terakhir di 2 jalur ini diberi kesempatan Anda bisa berinteraksi langsung. 8 menit waktu Pak Bupati. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Dengan Ibu Erna di Enures. Ibu Erna di Enures. Silakan Ibu Erna singkat dengan Pak Bupati. Iya, selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak, di sini satu pertanyaan saja yang saya mau tanya buat anak-anak mahasiswa yang mau pulang ke Manokwari, yang mau pulang ke Jayapura. Persyaratannya harus ada identitas lengkap dengan rapid test. Yang saya mau tanya ini lebih khusus kepada rapid test. Kira-kira di Kota Biak ini rapid test gratis atau bayar? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Erna yang baru bergabung. Ini kayaknya ada penelpon lagi, singkat jelas ya, mudah-mudahan dari luar Biak atau yang jauh. Satu lagi terakhir buat penyiar. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam dengan adik Jerry di Manado. Adik Jerry di Manado. Oke, silakan dari Manado dengan Pak Bupati. Singkat. Selamat malam Bapak Bupati yang saya hormati. Selamat malam. Di sini yang saya ingin pertanyakan, dan saya memang bangga kepada Bapak Bupati karena saya melihat sudah banyak masyarakat yang pulang. Dan di sini yang saya mau tanyakan, apakah ada kebijakan buat kami yang ada di Manado, karena ini pas dengan libur, kemudian banyak teman-teman dan juga adik-adik yang banyak ingin pulang, dan mereka sementara masih terkendala dengan untuk mau pulang. Jadi bagaimana untuk kebijakan buat kami yang ada di luar Papua? Karena saya dengar dari tadi kebanyakan di dalam daerah Papua banyak yang sudah pulang. Di sini pertanyaan saya, bagaimana dengan kami yang luar Papua? Oke, itu saja. Selamat malam. Tuhan berkati Bapak Bupati. Sehat selalu. Terima kasih. Dari Manado kita tutup untuk 2 jalur telepon ini karena waktu juga. Banyak sekali Pak Bupati dari Manado, kemudian dari Jakarta, Depok, sampai Timika dan lain-lain, sampai kita di Biak juga sudah terwakilkan, dan ini yang benar-benar yang ingin ditanyakan dan didengar, dijawab langsung oleh Pak Bupati. Silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Biak yang sudah berpartisipasi, baik yang ada di Biak, yang ada di Papua, yang ada di luar Papua, baik Manado maupun Jakarta, tepatnya di Depok juga, yang ikut berpartisipasi di malam hari ini. Pertama, terima kasih untuk seluruh dukungan, apresiasi, doa yang diberikan sehingga kami terus sehat dalam membuat kebijakan secara khusus dalam relaksasi kontekstual untuk transportasi udara dan transportasi laut yang telah kita lakukan. Saya jawab secara umum dari seluruh pertanyaan-pertanyaan dan masukan saran yang disampaikan. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa untuk transportasi udara, laut, ini semua tetap mengikuti protap COVID-19, sehingga ke daerah tujuan pun kita harus mendapat rekomendasi dari kabupaten yang bersangkutan. Contoh, kita mau ke Jayapura, kami transportasinya ada, tetapi kalau dari Kabupaten Jayapura tidak memberikan rekomendasi untuk menerima saudara atau yang bersangkutan untuk masuk ke Jayapura, maka yang pasti pesawat maupun kapal tidak bisa untuk menerima untuk masuk ke Jayapura maupun daerah-daerah lain yang ada di Indonesia maupun yang ada di Papua. Secara khusus juga tadi yang ada di Nabire dari Pak
Wapnor ya, yang tadi di Wapnor. Ya, Wapnor Pak Morin di Wapnor. Saya sampaikan bahwa Pemda Nabire lewat pemerintah daerah, Pak Bupati telah menyurat ke kami. Ketika kami menyurat untuk meminta masyarakat Biak dipulangkan, mereka memberikan surat rekomendasi izin untuk memulangkan, tapi dalam poin berikut di surat itu mereka menyampaikan bahwa tidak mengizinkan untuk mengangkut penumpang dari Biak masuk ke Nabire. Sehingga perlu kita ketahui bahwa daerah Lapago dan Mepago ini juga menjawab saudara-saudara yang ada di Timika, bahwa kesepakatan bupati-bupati Lapago dan Mepago tidak mengizinkan masyarakat dari luar wilayah Lapago dan Mepago, itu mulai dari Nabire sampai dengan Wamena, sampai dengan Timika, Pegunungan Bintang, Puncak, Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, semuanya itu mereka telah ada kesepakatan para bupati Lapago, Mepago, wilayah adat. Kalau kita kan wilayah Saireri. Nah, wilayah adat ini mereka sudah sepakat dengan pernyataan pemerintah daerahnya bahwa tidak menerima dari luar masuk, sehingga ini juga kami sudah menyurati, tetapi yang diberikan izin hanya mengangkut keluar. Nah, sedangkan yang di masuk mereka tidak menerimanya, sehingga ini kami tidak bisa mengintervensi pemerintah daerah yang lain. Sehingga untuk Nabire kami pastikan bahwa surat bupati jelas bahwa tidak menerima. Sedangkan yang di Timika kami juga sudah menyurati untuk meminta rute penerbangan seperti yang saya jelaskan, tetapi kami masih menunggu konfirmasi dari Pemda Provinsi dan Pemda Timika. Untuk ketika mereka menyetujui, kami pun telah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan untuk berkoordinasi dengan maskapai sehingga ada rute penerbangan Jakarta, Makassar, Timika dan Biak, demikian sebaliknya, sehingga kita punya masyarakat juga bisa tercover dan terlayani juga untuk bisa kembali ke Biak. Kemudian juga perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa secara khusus untuk rapid test, kalau rapid test di Biak saya telah perintahkan kepada Dinas Kesehatan, secara khusus Rumah Sakit Umum, kemudian Puskesmas Biak Kota dan Puskesmas Rit Samova untuk pelayanan rapid test gratis, tidak ada pembayaran. Kalau ada di rumah sakit swasta ataupun apotek ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan yang lain, itu karena swasta ya, mereka mengaturnya secara tersendiri. Nah, sehingga untuk di Biak itu rapid testnya gratis, tidak ada pembayaran. Kalau di daerah-daerah lain itu karena aturan dan mekanisme di setiap kabupaten dan kota itu berbeda, sehingga mereka selalu dengan aturan dan kebijakan mereka, sehingga mungkin ada yang harus membayar dan lain sebagainya. Ini perlu juga saya sampaikan karena setiap bupati dan pemimpin di kepala daerah memiliki kebijakan-kebijakan yang tersendiri. Kemudian juga masih menyangkut dalam batasan waktu yang ada, baru saja kemarin tepatnya hari Kamis saya menginstruksikan saudara sekretaris daerah bersama-sama dengan seluruh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Biak Numfor melaksanakan rapat, dan dalam 1-2 hari kami akan mengeluarkan surat keputusan bupati untuk relaksasi waktu yang ada, di mana pembatasan waktu yang awalnya sampai dengan jam 5 sore kami naikkan ke jam 7. Nah, sehingga ini juga perlu dukungan dari masyarakat. Artinya ketika kita memberikan kelonggaran waktu ini, tetap harus menjaga protap COVID-19 dalam penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Nah, begitu pula tadi saya menjelaskan bahwa ketika kapal menjemput yang ada di Nabire, Manokwari, Jayapura dan kembali, kami pun telah memerintahkan Dinas Kesehatan sehingga lewat Dinas Kesehatan, rumah sakit maupun karantina pelabuhan KKP juga mereka sangat aktif untuk melakukan penjemputan, bahkan langsung melakukan pemeriksaan rapid test di pelabuhan langsung juga, sehingga kami selalu memastikan bahwa protap ini dilakukan dengan baik. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa ada yang ketika diperiksa hasil rapid testnya reaktif atau positif harus di karantina dulu. Ini masyarakat menolak juga, mereka tidak mau. Nah, sehingga saya paham bahwa ini tidak bisa hanya kepada pemerintah, tetapi seluruh masyarakat yang anggota keluarganya kembali dari luar kota, mereka juga harus menerapkan protap karantina mandiri di keluarga dan rumah masing-masing. Ya, kita selalu katakan bahwa saya jaga koko, jaga saya. Artinya kita sama-sama harus saling menjaga, karena tidak mungkinlah pemerintah akan melihat sampai ke setiap kompleks kampung dan rumah masing-masing. Sehingga ini perlu juga kami sampaikan. Kemudian menyangkut pasien, ya pasien COVID
Ya, kita rapid test, kemudian kita pengambilan swab dan kita kirim ke Jayapura untuk diperiksa. Tetapi puji Tuhan, perlu saya sampaikan, kita kemarin ternyata dari alat PCR swab kita telah tiba di Biak, dan sementara secara virtual lagi dikomunikasikan oleh pihak dokter di rumah sakit umum untuk teknik pemasangan dan bagaimana penggunaannya, sehingga kami pastikan dalam kurang lebih minggu ini ke depan kita sudah melakukan pemeriksaan PCR swabnya secara langsung dilakukan di Kabupaten Biak Numfor dan tidak lagi mengirim ke Jayapura, sehingga ini yang perlu kami sampaikan. Dan juga ada beberapa hal menyangkut ya ibadah, seperti tadi saya katakan kita sudah sepakat dan ini kembali kepada pengurus dari seluruh denominasi agama dan gereja yang ada maupun masjid, sehingga akan mengatur secara internal untuk pelayanan ibadah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan COVID-19. Tetapi atas kebijakan ini pembukaan ibadah kembali, kami pun telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan pengukur suhu, yaitu termogan untuk dibagi ke seluruh rumah ibadah. Sehingga kemarin memang ada pertanyaan bahwa kami sudah siap tapi kami belum memiliki termogan, itu disiapkan oleh Dinas Kesehatan lewat pemerintah daerah dan dibagi ke seluruh rumah ibadah baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik yang ada di Biak untuk dapat digunakan. Kemudian juga kepada seluruh masyarakat secara khusus tadi juga yang dari Depok ya. Dari terbatas waktu, Pak. Ya, itu adalah kewenangan memang ada di maskapai maupun wilayah masing-masing, sehingga saya pikir kita harus lebih proaktif juga untuk mengecek sehingga dengan batasan waktu yang ada. Ya, secara khusus juga buat adik-adik yang ada di Manado, mahasiswa yang ingin pulang dan berlibur juga kembali ke orang tua, saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk bersama-sama menganalisa persoalan ini. Artinya liburnya ini berapa waktu? Karena kita belum memastikan bahwa kapan COVID ini berakhir secara global maupun nasional, maupun kita di Papua, sehingga ketika ada libur, coba dihitunglah libur ini, sehingga jangan sampai kita kembali ke Biak atau ke Papua, kemudian ketika kembali daerah kita tuju belum tentu bisa menerima kita kembali. Saya yakin, kita harus yakin bahwa COVID ini akan berakhir dan akan berlalu, sehingga bagi para intelektual muda yang akan melanjutkan estafet pembangunan selaku SDM yang ada di Papua dan di Biak, kalau liburnya 1-2 minggu atau 1 bulan, ya saya berharap bagaimana untuk kita melengkapi fasilitas kalian dan bertahanlah setelah COVID ini berlalu, tetap melanjutkan studi, karena jangan sampai balik juga lalu untuk kembalinya harus kesulitan di bagian ini, sehingga kita perlu untuk memperhitungkan seluruh bagian ini. Tadi ada catatan yang dari para nongker di Timika, kami juga akan segera juga berkomunikasi, sehingga kita berharap ke depan Timika juga sudah bisa segera untuk membuka akses dan mengizinkan untuk kita menjemput masyarakat. Kemudian menyangkut tempat pemakaman umum di Mariendi, ya kita harus mengetahui bahwa memang itu adalah tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk tempat pemakaman umum. Sehingga dalam kondisi COVID-19, kenapa kami harus tetap mengikuti protap? Karena yang bersangkutan ketika meninggal kita juga belum bisa memastikan, tidak bisa dipastikan karena belum pemeriksaan swab. Sehingga ini juga kepada masyarakat, mengapa pemerintah daerah atau tim medis harus mengikuti protap COVID-19, karena kita tidak bisa memastikan dan tidak mengetahui, sehingga untuk keselamatan dan menjaga para medis yang ada, melindungi para medis maupun keluarga, kita tetap mengikuti protap ini. Tetapi ini juga sebagai himbauan bagi masyarakat, secara khusus pemakaman umum di wilayah Mariendi kita sudah buka dan gunakan juga untuk masyarakat ketika ada yang meninggal dan keluarganya dan mau dimakamkan di Mariendi, itu sudah diatur untuk dapat melayani. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa di Mariendi kami tidak izinkan untuk keluarga ataupun anggota keluarga membuat rumah atau pondok untuk melindungi makam-makam yang di sana. Kenapa? Karena di sana kami akan tata. Kita lihat tempat pemakaman umum Yafda, Sorido ini, karena bangunan-bangunan pondok-pondok atau rumah yang dibuat membuat tempat pemakaman umum ini menjadi kumuh dan kelihatan jelek, sehingga yang di Mariendi kami bijaki untuk tidak boleh ada pembangunan. Jadi ditata, Pak, ya? Ditata di sana, dan saya berharap tempat pemakaman umum ini ke depan tidak menjadi tempat yang menyeramkan, menakutkan, tetapi kalau bisa ya menjadi tempat rekreasi juga bagi
masyarakat kita, dan di situ diciptakan untuk ke depan menjadi peluang ekonomi juga untuk bisa menjadikan income bagi masyarakat sekitar yang ada di daerah Mariendi maupun Amroben Sub. Ya, kemudian juga ada beberapa pertanyaan dari masyarakat, saran masuk tadi. Mansarim Sen di Adoki. Saya bicara dengan bahasa Biak juga ya, nanti sebentar dengan bahasa Indonesia terakhir lagi. Terima kasih Mansar. Mam kuar Romawa ko besa sine insos sinera insama idona ko mam insama ido rona indo sbarkro room simbrang ka kerawer inja yawas be insar kama mawin rona indo gak mam mepen Romawa mgobesia inaim gobesia simran awer insama ido sbarkro room. Kalau sbarkro room sinan goyan ne gak mamsi na pemerintah ne nam yamsi kamba jarona indom gor si faska indo room na go beajar si go farkor si insama ido sakna nasa farkorpium insama ido baik yama tahu ni yama indo sakmam nyosinera. Nah, ini juga himbauan dari Bapak Imsen tadi, himbauan bagi orang tua supaya anak-anak kita itu kenapa malam-malam hari itu dibiarkan jalan terus, bagaimana pemerintah melihat bagian ini, sehingga ya selaku bupati saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh orang tua bahwa hari ini orang tua harus mengembangkan sebuah pola pendidikan di dalam rumah tangga dan keluarga. Kalau bapak dan mama di malam hari melihat anaknya tidak ada di rumah sampai jam 9, jam 10 malam, bapak dan mama tidak bisa tanya, kah saya pu anak ini kemana? Tapi kalau bapak dan mama tanya ke pemerintah, kamu tidak lihat tompu anak-anak yang jalan di malam hari? Wah, kamu yang jadi bapak dan mama saja terlihat dorang, baru kamu minta orang lain dan pemerintah yang lihat. Ini juga catatan penting bagi kita semua untuk dapat bekerja sama untuk melihat bagian ini. Untuk beberapa masukan menyangkut, tadi ada yang nanya dokter Pak, ini waktu kita sangat singkat nih Pak. Ya, tadi untuk tentang keberadaan ini ya, ketersediaan dokter. Ya, saya akui bahwa kita punya dokter jantung maupun dokter mata itu selalu dari Jayapura datang ke Biak. Dengan beberapa bulan lockdown ini akhirnya tidak datang. Ini menjadi catatan penting. Terima kasih. Saya akan segera memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur sehingga mengatur jadwal kedatangan dokter mata maupun dokter jantung supaya dapat melayani masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Tadi dari Bosnik Pak, untuk pengeras suara atau yang bisa mendengarkan radio ataupun ya, kalau untuk pengeras suara saya pikir itu kepala-kepala kampung yang ada akan diinstruksikan sehingga dapat mengatur ini supaya digunakan di tingkat kampung untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian menyangkut BLT, saya pikir itu menjadi catatan secara khusus Kampung Kinmom Snerbo itu sementara inspektorat lagi audit, jadi nanti baru kita lihat hasilnya. Tapi seluruh kampung kita telah instruksikan untuk harus dijalankan bantuan-bantuan yang sesuai dengan mekanisme yang ada. Saya pikir ini beberapa hal yang perlu disampaikan menyangkut keluar Biak dan lain sebagainya, menyangkut transportasi. Bapak Ibu masyarakat, kita melakukan pelayanan di Gedung Wanita Biak selaku posko induk COVID-19 untuk mendapat rekomendasi perjalanan-perjalanan ke luar kota, tetapi juga harus meminta rekomendasi dari kota-kota yang dituju untuk dapat menerima masyarakat untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Baik Pak Bupati dan pendengar, waktu kita sudah tuntas dan habis sudah. Terakhir Pak, apa yang mau disampaikan, closing statement dari Pak Bupati, silakan. Ya, sebelum saya closing statement tadi ada satu lagi Ibu Ira, karena dia bilang di Biak Barat, jadi saya kasih tahu juga ini baik, dari Yomdor ke Wardo ini jalannya ini adalah jalan provinsi, sehingga saya tidak bisa menggunakan APBD Kabupaten Biak Numfor untuk membangun. Ini harus dibangun oleh APBD provinsi, karena kalau pakai APBD Biak Numfor ini akan menjadi temuan BPK dan jadi persoalan hukum bagi Bupati. Saya pikir ini salah satu catatan. Mungkin yang belum, kita akan dalam program Bupati Menyapa berikut kami akan menjawab dan bisa menjelaskan. Baik Mbak Oki, segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saya cintai, saya banggakan, yang ada di Pulau Biak, Aimando, Padaido, Numfor, yang ada di luar Biak Numfor maupun yang ada di luar Papua. Siawiyena Bemgo kame, terima kasih untuk partisipasi dan dukungan bagi pemerintah daerah, secara khusus doa yang terus diberikan kepada saya selaku Bupati beserta seluruh jajaran untuk bekerja melaksanakan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Kita semua berdoa, kita harus yakin bahwa COVID-19 akan berakhir di
Kabupaten Biak Numfor setelah 21 pasien yang saat ini dirawat akan sembuh, dan kita berharap tidak ada lagi yang terus bertambah. Optimisme dan keyakinan ini akan terjadi jika saya jaga kau dan kau jaga saya untuk mewujudkan Biak Numfor yang bebas dari COVID-19. Kita mewujudkan Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya, harus berdaya saing. Artinya saudara dan saya harus terus bersaing untuk mewujudkan Biak bebas dari COVID-19, maka Biak akan damai, akan sejahtera bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Siowi makasumasa, mansren ifno kokame, jauh subah. Subah jauh. Baik, terima kasih Pak Bupati Biak Numfor, Bapak Heri Arionap, dan terima kasih pendengar ada yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf yang ada di kota, di kepulauan atau di luar Biak, waktu kita sangat-sangat terbatas. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa hadir kembali Pak Bupati dalam bincang pagi bersama RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia menuju tatanan kehidupan baru. Terima kasih, saya menonton. Saya kembali ke rekan Matius Tasin Kasumasa.